Ya Bapa, berilah kami melihat akan hati-Mu. Berilah kami melihat akan kasih-Mu yang besar itu. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menghangatkan. Bahkan hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mencairkan. Jikalau sudah ada hati yang beku, untuk bisa merasakan apa yang Engkau rasakan. Untuk bisa memahami dan melihat untuk apa yang Engkau pandang. Berkatilah kami Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini menyerahkan diri kepada Engkau. Engkaulah yang memakai dia dan Engkaulah yang menyatakan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman-Mu ini. Dan biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, kami benar-benar bukan hanya sekedar mengerti, tetapi benar-benar perkataan-Mu ini akan mempengaruhi hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkaulah menghalau segala kuasa si gelap itu dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam sekolah minggu ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang genap, Bapak Ibu nanti yang ganjilnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air,
Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita melihat kertas warta kita. Temanya di sini, kamulah saksiku. Sampai pasal 7 kita telah melihat bahwa para rasul tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda adanya maksud untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Mereka memberitakan Injil masih hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Adalah isi hati Tuhan agar Injil tidak hanya diberitakan di Yerusalem saja, tetapi seluruh Judea dan Samaria dan sampai ujung-ujung bumi. Itu terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Pada pasal ini, Injil mulai tersebar di seluruh Judea dan Samaria. Perluasan ini bukan visi dan rencana gereja, tetapi karena tindakan pengaturan Allah dalam menggerakkan orang-orang percaya. Sehingga melalui penganiayaan yang terjadi, orang-orang percaya tersebar, dan di mana mereka tersebar, di sana mereka memberitakan Injil. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan pertama. Siapakah Filipus dan bagaimanakah sikapnya ketika Tuhan memberi tuntunan kepadanya? Ya, bisa nanti Bapak Ibu baca di dalam pasalnya yang ke-6. Di situ diceritakan, oleh karena jemaat mula-mula itu semakin bertambah, Tuhan buat jumlahnya yang menyerahkan diri untuk dibaptis, sehingga sudah banyak yang harus diurusi oleh rasul-rasul. Dan karena jumlah mereka yang sudah bertambah menjadi 5.000 orang, ada masalah di dalamnya, yaitu perhatian soal pembagian makan terhadap janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani kurang ada perhatian kepada mereka. Sehingga mereka protes jemaat ini oleh karena janda-janda yang orang Yahudi berbahasa Yunani ini tidak begitu diperhatikan dari segi pembagian makanan. Akhirnya rasul-rasul memanggil jemaat itu dan dia mengatakan bahwa mereka perlu ditolong dalam hal ini, supaya rasul-rasul boleh dengan penuh memikirkan firman Tuhan dan juga berdoa bagi jemaat ini. Nah, disitulah diangkat ada 7 orang, yaitu bagian diakonia yang akan mengaturkan terhadap janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani ini. Salah satunya adalah Filipus. Jadi dia menangani kebutuhan janda-janda ini, melihat apa yang diperlukan mereka. Dan di situ juga kita melihat ada salah satu adalah Stefanus. Jadi mereka ini bukan hamba Tuhan penuh, tidak. Mereka menolong bagian perhatian terhadap janda-janda ini tadi. Berarti mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Tapi di sisi lain mereka memberi diri, mau dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana supaya tubuh Kristus ini benar-benar semuanya boleh diperhatikan dan benar-benar terpelihara. Nah, di sini tadi kita melihat jemaat mula-mula itu bertumbuh di dalam hati yang saling mengasihi. Mereka sepikir, mereka senang berkumpul bersama, membagi-bagi roti, memecah-mecah roti, bahkan memberikan apa yang ada pada mereka untuk boleh menolong jemaat yang lain. Tetapi perhatian terhadap bangsa-bangsa lain ini belum ada. Padahal Tuhan menginginkan Injil bukan hanya untuk Yerusalem saja. Karena Kristus diberikan untuk dunia. Karena Allah mengasihi dunia.
Karena Allah mengasihi seluruh manusia yang Dia ciptakan, dan untuk itulah Yesus Dia berikan. Tetapi sejauh ini memang kita melihat rasul-rasul itu tetap hanya fokus mengerjakan terhadap jemaat yang ada di Yerusalem. Maka kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca mulai pasal 8 itu ayat 1, mulailah terjadi penganiayaan. Sebelum ini pun sudah, yaitu terhadap Stefanus awalnya. Bagaimana Stefanus ini adalah martir yang pertama. Dan setelah Stefanus ini, penganiayaan yang besar terjadi terhadap orang percaya yang ada di Yerusalem. Ini mau tidak mau memaksa mereka untuk berserak. Seluruh Yudea dan Samaria. Salah satunya adalah Filipus yang mengurusi para janda-janda orang yang berbahasa Yunani ini tadi. Filipus ini tadi dia pergi ke arah Samaria. Maka dimanapun orang percaya berada, dimanapun mereka tersebar, di sana mereka memberitakan Injil. Inilah yang memang Tuhan mau. Inilah yang memang diinginkan Tuhan. Ternyata karena mereka tetap berada di Yerusalem, keadaan yang Tuhan izinkan membawa mereka untuk tersebar. Iya. Untuk hari ini pun kita karena situasi ada yang sampai pulang kampung. Nggak bisa ada di sini. Kalau selama ini kan kita juga memang lumayan sudah senang ya ngumpul bersama setiap hari minggunya. Tapi apakah tidak ada juga pikiran memikirkan gimana keluargaku, gimana kampungku? Karena situasi juga seolah-olah menunjukkan di sini aku juga perlu. Tetapi ada. Artinya orang-orang tertentu oleh karena keadaan yang membawa pulang ke kampung. Apa yang Tuhan mau? Maka di sini kalau kita melihat tadi Filipus ini memberitakan Injil di Samaria, dan ternyata karena keadaan ini yang Tuhan izinkan membawa, banyak orang-orang Samaria ini yang percaya kepada Tuhan. Yang tadinya mereka percaya kepada sihir-sihir Simon, takjub kepada sihir-sihir Simon, tetapi lewat pemberitaan yang Filipus sampaikan, mata mereka dibukakan dan melihat ininya Tuhan. Dan banyak mulai kecil dan besar mereka memberikan diri untuk dibaptis, yaitu di Samaria ini tadi. Nah, siapa lagi tadi Filipus ini tadi kita lihat? Dia hanya tadi jemaat biasa ya, yang diberikan kepercayaan memperhatikan tadi janda-janda ini tadi. Dia juga mungkin bekerja, ada pasti pekerjaannya yang lain. Dia juga kalau kita melihat nanti berikutnya, dia juga punya keluarga, ada anak-anaknya. Anak-anaknya itu pun nanti kita melihat perempuan-perempuan yang memang mengabdikan diri juga kepada Tuhan. Dan mari kita melihat pertanyaan yang kedua. Siapakah orang Ethiopia ini? Dan apakah yang dia lakukan di jalan yang sunyi itu? Nah, di sini tadi kita melihat, kalau pertama tadi keadaanlah yang membawa Filipus untuk ke Samaria. Tapi di sini setelah pemberitaan firman Tuhan yang dia lakukan di Samaria, banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Tapi di tengah kesuksesan yang bisa dikatakan yang dia alami, yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya, di sini Tuhan katakan kepada Filipus, lewat malaikat, kita nggak tahu ya di sini apakah malaikat itu berbicara lewat mimpi, apakah malaikat itu berbicara kepada dia secara langsung seperti Maria, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini seorang malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, katanya apa? Pergi, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, yaitu ke arah Gaza, ke tempat yang sunyi. Ini kan bisa dikatakan gimana ya? Ini kalau turun dari Yerusalem ke arah Gaza itu, ini melewati padang gurun Yudea.
Kalau padang gurun itu gimana? Ini bukan jalan yang enak. Ini bukan situasi yang nyaman. Karena jalan ini jalan yang sepi. Tapi kesanalah Tuhan menyuruh Filipus ini. Tapi apa yang dilakukan Filipus? Enggak ada kita lihat di sini berbantah ya. Kalau tadi di awal situasi yang membawa, dalam ketaatannya terhadap apa yang Tuhan katakan, makin peka dia mendengar pimpinan Tuhan. Untuk hal seperti ini pun jelas dia tahu. Ini Tuhan. Enggak ada pikirannya dalam yang lain. Ini siapa? Enggak. Karena apa? Karena hubungannya yang semakin dekat tentunya dengan Tuhan, kepekaannya makin ada. Dan tidak ada pemberontakan. Tuhan di sini kan masih sibuk aku mengurusi jemaat yang baru ini. Kenapa harus ditinggal? Tetapi apa? Dia mentaati Tuhan. Dia menaati pimpinan Tuhan yang berkata, bangun berangkatlah ke daerah Gaza. Lewat jalan yang sepi. Dan dia menurutinya. Iya, dari tempat yang kelihatannya nyaman, tetapi Tuhan suruh ke situasi seperti tidak nyaman, tetapi kita melihat inilah Filipus tadi. Memang benar-benar hidupnya tadi adalah dia letakkan kepada Tuhan dan memang benar-benar dia mau hidupnya tadi dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita melihat memang Tuhan itu Tuhan di dalam hidupnya. Bukan dia yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Siapa tadi di sini orang Ethiopia itu? Di sini tadi dikatakan ayat 27, ia sida-sida, seorang pembesar, kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang Ethiopia, dikatakan dia tadi seorang pembesar, kepala perbendaraan kerajaan Sri Kandake, dan juga dikatakan dia beribadah ke Yerusalem. Saya sendiri ya, terkadang lebih punya empati gitu kalau melihat orang miskin. Itu lebih cepat hati saya, kasihan kali lah bapak ini, kasihan kali lah ibu ini. Tapi kalau melihat orang kaya, apalagi yang artinya punya kedudukan, itu kadang-kadang enggak menjadi masuk hitungan saya. Enggak usah dulu orang lain, dalam keluarga pun begitu. Maksudnya dalam keluarga gitu, keluarga-keluarga yang agak jauh gitu ya. Kalau dia maksudnya secara ekonomi lemah, itu lebih ada hati saya, kasihan kali di sini dia menderita, nanti di sana juga ke neraka. Itu ada. Tapi kalau dia kaya, ini seperti saya enggak pernah memandang bahwa dia juga butuh Injil. Maka di sini kita melihat Tuhanlah yang sebenarnya tadi yang melihat ini adalah isi hati Tuhan yang dia mau kerjakan, yang dia mau lakukan lewat satu pribadi si Filipus ini. Berarti Tuhan juga memperhatikan orang terpandang dari segi manusia, lihat orang kaya, orang terhormat. Saya enggak tahu Bapak Ibu ya, mana kadang-kadang perasaan kita lebih cepat seperti ini. Ini butuh Injil, lihat orang kaya atau lihat orang miskin. Saya enggak tahu. Tapi kalau saya secara pribadi ada kadang seperti itu. Padahal Tuhan melihat semua orang memerlukan keselamatan, semua orang memerlukan Injil tadi. Maka di sini tadi kita melihat dia seorang terhormat, pembesar. Berarti dia juga orang pintar karena dia kepala perbendaraan di kerajaan Ratu Ethiopia ini tadi. Dan dia juga dikatakan orang yang sudah beribadah ke Yerusalem. Berarti apa? Dia tidak lagi melakukan penyembah berhala. Dia sudah mengetahui Allah Israel itulah Allah. Kita nggak tahu ya apakah ini ada kaitannya dengan Ratu Betseba di dalam perjanjian lama. Kita memang nggak tahu ya. Saya pun juga tidak begitu menyelidiki. Kan kita pernah melihat ada Ratu
dari Sheba yang datang kepada Salomo untuk melihat hikmat Salomo itu. Ketika dia melihat hikmat Salomo, dia tahu ini pasti Tuhannya itulah yang mengajari dia. Apakah dari situ pengaruhnya? Apakah ini adalah keturunannya? Kita tidak tahu. Apa yang mendasari akhirnya dia tahu Allah Israel inilah Allah. Jadi ternyata kita melihat bahwa sekalipun dia sudah bertekun di dalam ibadahnya jauh-jauh loh dari Jerusalem, dari Ethiopia. Ini kan pasti membutuhkan ada orang-orang yang juga menyertai dia. Nggak mungkin dia 2 orang saja sama kusirnya. Karena dia orang yang terhormat. Pasti ada yang lain yang ikut ke Yerusalem ini tadi. Tapi kita melihat Tuhan tahu sekalipun dia sudah beribadah kepada Allah yang benar selama ini, tapi ternyata belumnya dia benar-benar sampai kepada keselamatan itu. Apakah ini bisa kita melihat entah orang-orang sekeliling kita ataupun keluarga-keluarga kita, kita melihat tekunnya mereka beribadah. Tapi belum sampai kepada yang satu ini. Yaitu apa? Sampai kepada keselamatan itu. Inilah orang Ethiopia ini tadi. Jadi bagaimanakah metode Filipus dalam memberitakan Injil kepada sida-sida ini? Dan bagaimanakah respon sida-sida ini atas Injil yang dia dengar? Kita melihat Tuhan bilang kepada Filipus, dekati kereta itu. Roh Tuhan berbicara kepada dia. Seperti itulah Filipus pekanya mengerti ini Tuhan yang memimpin. Saya dulu berpikir kalau ada dalam hati kan, ceritalah sama ibu itu. Saya berpikir dulu itu bukan Tuhan yang memimpin. Padahal kalau dari diri saya kan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang menaruhkan itu siapa? Apakah kita juga berpikir, berharap, meyakini bahwa Tuhan yang berbicara itu adalah jikalau ada lagi yang malaikat akan datang menjumpai kita dan berkata, jumpai yang sana, jumpai tetanggamu itu. Mungkin tidak seperti itu Tuhan akan bekerja karena bermacam-macam cara Tuhan bisa memakai tiap orang. Tetapi bukankah dia bisa menaruhkan dalam hati? Karena tiap-tiap orang percaya dia memberikan rohnya yang kudus yang bisa berbicara ke dalam hatinya. Untuk apa? Kalau ada dalam hati kita ini perlu. Bukankah itu juga adalah Tuhan yang menaruhkan? Tapi kita melihat tadi di sini Filipus ini tadi jelas dikatakan Tuhan, roh Tuhan yang berbicara pergi ke situ, dekati kereta itu. Ketika kita menaati Tuhan yang satu, dia akan makin memberikan kita kepekaan untuk mendengar dia yang berikutnya. Dia akan makin memberikan lagi kita kepekaan untuk mendengar pimpinannya berikutnya. Sampai perkataannya yang artinya sampai sehalus apapun, orang itu akan makin bisa mendengar. Sehingga bukan karena situasi lagi, tetapi karena Tuhan itu dia dengar, menaruhkan itu di dalam hatinya. Maka di sini tadi setelah dia dekati apa katanya? Orang sida-sida ini tadi sedang membaca ya. Dia dengar berarti dia membaca kuat-kuat. Iya. Kalau kita lihat serius sekali lah Bapak ini ya. Kita kalau pulang dari gereja masih sempat nggak ngulang lagi di rumah? Atau sudah disibukkan dengan semua aktivitas rumah, udah tutup Alkitabnya. Tapi kita melihat Bapak ini enggak. Di tengah perjalanan itu pun dia membaca dan dia tadi baca kuat-kuat ya. Berarti dia berharap bukan hanya dia saja dengar. Tapi semua orang yang ikut sama dia itu bisa juga mendengar. Makanya Filipus tadi bisa dengar. Tapi Filipus bilang, ngerti Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dia bilang, gimana aku ngerti kalau enggak ada yang bimbing? Iya. Bisa banyak orang seperti ini. Dia membaca, dia mendengarkan, tapi dia tidak mengerti siapa yang Tuhan mau pakai.
Yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan tadi, itulah yang Tuhan mau pakai. Karena Tuhan ingin juga sida-sida ini sampai kepada keselamatan itu. Maka di sini dikatakannya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kalaulah tadinya Filipus bertahan di Samaria mengurusi tetap jemaat-jemaat yang ada di sana, bagaimana dengan Bapak ini yang memang benar-benar sudah rindu? Tetapi bersyukur ada satu pribadi yang benar-benar mentaati Tuhan, sehingga mendengar isi hati Tuhan ini dan melakukan, menjumpai Bapak ini. Berarti kita melihat Filipus inilah seorang yang sebenarnya juga sibuk. Tetapi apa? Terhadap kehendak Tuhan, dia tetap membuka diri. Maka di sini tadi dikatakannya, nats yang dia baca ternyata adalah kitab Yesaya. Ya, ini ayat 32 dikatakan. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Dan dia tanya, ini nabi ini cerita tentang dirinya atau cerita tentang orang lain? Berarti kan sebenarnya dia ada pemikirannya yang benar-benar kritis ya. Siapa sebenarnya yang diceritakan ini? Ini kalau kita baca firman Tuhan gimana? Lewat gitu aja. Kalau Bapak ini tadi kita lihat siapa, tapi dia gak ngerti. Tapi beginilah cara Tuhan di sisi yang lain. Dia sedang bekerja mempersiapkan Filipus karena dia melihat ada satu pribadi yang haus. Ada satu pribadi yang sudah merindukan Tuhan. Maka di sini tadi dikata yang dia baca adalah seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Ini yang menulis adalah Yesaya. Yesaya adalah yang bekerja di bait Allah. Tiap-tiap hari dia melihat bagaimana orang membawa domba-domba itu untuk dibantai. Kenapa enggak dia pakai kata sembelih ya? Tapi dipakai kata dibantai. Siapa yang membawa? Orang-orang yang menyadari dirinya jahat. Orang-orang yang menyadari aku berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi domba yang terbantai. Domba itu ditarik ke bait Allah. Tiap-tiap hari saya lihat. Ini sekarang akan menjadi apa? Kalau kita pakai kata tumbal gak cocok gitu ya kira-kira. Karena ini sering kita lihat, sering dengar dari masa lalu seperti itu. Tetapi bukankah seperti itu? Inilah yang akhirnya ditumbalkan. Inilah yang akhirnya menanggung. Inilah yang akhirnya menerima akibat orang-orang yang menyadari setelah mata rohaninya terbuka, aku jahat di mata Tuhan. Yesaya melihat domba-domba yang akan dibantai ini semua diam. Ditarik ke bait Allah. Bentar lagi akan disembelih. Bentar lagi nyawanya putus. Hanya untuk orang-orang yang mungkin penzina yang bawa. Mungkin yang bawa siapa? Pencuri. Siapa yang bawa? Yang suka bohong. Siapa yang bawa? Yang mungkin ya hari ini dia tampar anaknya. Pemarah. Itulah yang membawa. Tetapi apa? Karena kesadaran yang sedemikian, dia tahu, aku membutuhkan keselamatan. Aku membutuhkan pengampunan. Maka apa yang dia lakukan? Domba inilah yang menanggungnya. Dan dikatakan tadi apa? Seperti anak domba keluh di depannya menggunting bulunya. Saya semalam melihat gimana sih kalau domba itu digunting bulunya gitu. Rupanya kok digunting bulunya itu ibaratnya kayak gak pakai baju lagi. Kalau dia bisa berkata malu aku gitu. Karena betul-betul kayak gak berbaju lagi di hadapan yang menggunting bulunya. Yesaya sudah bercerita
demikianlah anak Allah. Yaitu Yesus itu akan mengalami demikian. Dia akan dipermalukan. Dia akan dibantai. Untuk apa? Untuk boleh ada jalan keselamatan, supaya boleh ada pengampunan atas segala dosa dan kesalahan serta kejahatan yang kita lakukan. Saya melihat ya, saya mikir-mikir gini. Dari sisi Bapa, orang-orang manusia tadi jahat terhadap dia. Tetapi Bapa justru anak yang tunggal yang dia sangat kasihi, ini dia relakan. Dari segi Bapa ini, dia justru yang menyodorkan, dia justru yang memberikan, dia justru yang menyediakan. Supaya apa? Orang-orang jahat tadi yaitu kita, yaitu orang-orang berdosa tadi, beroleh keselamatan. Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya tadi. Untuk apa dibantai? Kalau kemarin pernah ada adik-adik ini cerita, dia bilang apa? Kalau ayamnya saja yang dia, padahal ayamnya banyak ya. Banyak ayamnya, cuman dia udah buat nama ayamnya ini si Rocky, ini gitu. Jadi dia sangat sayang sama ayam-ayamnya ini. Tapi ketika ayamnya ini dipotong, dia nggak mau melihat ayam ini dipotong dan juga nggak mau makan. Ya beda dengan saya, mau kambing, mau anjing yang dipelihara gitu ya kan. Karena memang nggak begitu sayang, karena terpaksanya menjaga kambing dan ngasih makan anjing ini, mau dipotong, mau disate nggak ada masalah. Tapi saya lihat ada ini tadi karena dia sayang. Tapi begitu ayamnya dipotong aku nggak mau lihat katanya. Makannya pun aku nggak mau. Tapi bagaimana Bapa yang mengasihi anak tunggal satu-satunya? Tetapi justru dialah yang memberikan anaknya itu. Untuk apa? Untuk dibantai. Karena dosa dan kejahatan kita supaya ada keselamatan tadi. Dia dipermalukan seperti domba tadi, diguntingi bulunya tadi. Dia diam. Yesus tidak ada mengeluarkan perkataan pembelaan. Yesus tidak ada melawan ketika dia dibawa untuk disalibkan. Ketika dia diadili dengan secara tidak adil, dia tidak ada membela dirinya karena dia tahu. Karena kasihnya kepada Bapa, dia juga menaati apa yang Bapa mau. Karena kasih Bapa kepada kita, dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi karena kasih Kristus kepada Bapanya, dia mengiyakan apa yang Bapanya mau. Ya, gimana ya hati Bapa ketika melihat anaknya itu dibantai. Pada dialah segala kuasa, pada dialah semua kehebatan dan kemuliaan yang ada. Tetapi Bapa juga membiarkan. Kenapa? Dia mengasihi Bapak Ibu, dia mengasihi saya. Karena dia menginginkan tidak ada manusia yang akan binasa di dalam dosanya. Maka berangkat dari ayat inilah, ternyata ini memang waktu yang tepat karena Tuhanlah yang mengerjakan ini. Berangkat dari ayat ini, Filipus menerangkan bahwa domba yang dibantai ini, itulah Yesus. Tentu berita ini juga mungkin sudah didengar oleh sida-sida ini, karena ini masih sekitar beberapa bulan. Tetapi walaupun mungkin berita itu tidak dia dengar, tetapi Roh Tuhanlah yang bekerja, memakai Filipus ini tadi, meyakinkan sida-sida ini tadi. Maka apa yang kita melihat? Bagaimana metode Filipus di sini tadi? Hari ini kan banyak ya belajar metode penginjilan. Versi yang seperti ini, versi yang seperti ini, ada banyak versi. Namun sesungguhnya metode penginjilan yang paling perlu itu yang seperti apa di antara metode yang ada ini? Metodenya adalah metode peka mendengarkan Tuhan.
hubungan yang dekat dengan Tuhan terus-menerus akan makin kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Di sini tadi kita melihat kepekaan Filipus tadi. Itulah metodenya. Karena kadang-kadang tiap daerah berbeda, tiap orang juga berbeda cara Tuhan. Tapi kita melihat tadi di sini, Filipus tadi peka terhadap firman Tuhan oleh karena dia dekat dengan Tuhan. Maka setelah Filipus tadi mendengar, memberitakan firman Tuhan tadi, bagaimanakah sida-sida ini tadi? Mari kita melihat di ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita tahu semua bejana-bejana yang dipakai di bait Allah itu dicuci semua dengan air. Untuk boleh bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Maka di sini kita lihat juga sida-sida ini mengerti bahwa dia juga perlu dibersihkan untuk boleh datang kepada Tuhan. Berarti dia menyadari dia juga kotor. Lewat pemberitaan Injil Yesus Kristus lah, pemberitaan salib lah, orang bisa sadar, aku kotor. Maka di sini dia minta, kan itu ada air, baptislah aku. Berarti apa? Aku najis, aku kotor, aku memerlukan Tuhan. Walaupun baptisan itu adalah lambang, namun sesungguhnya iman kepada Kristus itulah yang menentukan. Maka di sini tadi Filipus katakan, percayakah Bapak? Maka dia bilang, aku percaya Yesus itu adalah anak Allah. Dia mempercayai anak Allah yang memberi dirinya dikorbankan untuk boleh dia diselamatkan. Sebenarnya kita melihat di sini tadi, inilah yang semua orang butuhkan. Kalau Filipus tadi awalnya karena keadaan yang memaksa dia untuk pergi menyelamatkan diri mungkin ke Samaria, tapi dia di sana tetap memberitakan Injil. Terhadap Filipus yang melakukan isi hati Allah ini, makin Tuhan kasih tahu lagi hatinya. Makin Tuhan ajari lagi dia, makin Tuhan pimpin lagi. Dia harus jumpai siapa. Terhadap satu pribadi ini, Tuhan mengasihi. Ini bukan kita bilang adalah awalnya apa yang Filipus mau. Enggak, ini Tuhan mau. Tapi Filipus taat. Dan dia di dalam ketaatannya kita melihat sida-sida ini tadi boleh percaya kepada Tuhan. Iya. Mari kita melihat aplikasi di sini. Roh Tuhan berdiam di dalam diri setiap orang yang sudah Tuhan selamatkan. Apakah saudara peka dan taat pada tuntunannya? Apakah saudara menyadari ketika ada di dalam hati, ceritalah sama dia bahwa itu adalah Tuhan yang menaruhkan juga. Masa kau bisa berdiam diri sekian lama kau udah berteman? Kalau ada itu dalam hati, bukankah itu Tuhan juga yang menaruhkan? Iya. Tiap-tiap orang percaya Tuhan katakan, kamulah saksiku. Apakah saudara menyaksikan Injil kepada orang-orang lain? Kalau kita lihat tadi di sini, Tuhan juga memimpin Filipus ini kepada orang Ethiopia yang satu ini tadi. Maka memang adalah Tuhan mau sampai ujung-ujung bumi Injil keselamatan itu diberitakan.
Itu berawal dari mana? Berawal dari Filipus rela mengurusi apa yang Tuhan mau di dalam jemaat itu. Sekalipun bukan dia hamba Tuhan, sekalipun dia adalah jemaat yang biasa, tetapi memang hidupnya yang dia mau diatur oleh Tuhan. Dan apa? Tuhan membawa lagi dia untuk memberitakan Injil di Samaria ini tadi. Ini adalah Tuhan mau juga. Kan bukan bagian para rasul saja untuk memberitakan Injil. Disinilah kita melihat bagaimana lewat Lukas ini Tuhan mencatat yang Tuhan inginkan semua orang yang Tuhan sudah selamatkan, dia adalah saksi. Makanya dicatat. Kita melihat juga Stefanus. Dia juga memberitakan Injil, walaupun ketika dia memberitakan Injil dia mati. Karena dia dibunuh. Tetapi di sini kita melihat satu jemaat berdiri di Samaria lewat satu pribadi yang bukan hamba Tuhan. Artinya yang full time. Tetapi orang yang memang menyadari, aku milik Tuhan. Aku juga harus memberitakan Injil ini kepada orang sekelilingku. Maka kita melihat, iya, sampai sejauh ini juga yang Tuhan inginkan terhadap kita. Karena adalah isi hati Tuhan, semua orang boleh mendengarkan Injil keselamatan itu. Iya. Berapa tahun kita sudah Tuhan selamatkan? Apakah masih ada kita memberitakan kepada orang-orang sekeliling kita? Ataukah selama ini pun sudah Tuhan taruhkan lalu ada dalam hati kita, aku rasa gak maunya dia dengar itu, mukanya aja pun agak seram, mukanya aja pun bukan muka yang bisa didekati, gak muka berbelas kasihan, gak usah, gak cocok untuk dia ini. Iya. Sehingga kita justru yang mengkotak-kotakkan. Mari kita melihat ayat di bawah ini bersama-sama, kita membacanya dua-dua ya. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, secara terang Engkau menuliskan lewat hamba-Mu Lukas ini seorang pribadi yang mungkin mewakili jemaat-jemaat biasa yang rela memberi diri Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan isi hati-Mu, kabar keselamatan yang Engkau sudah kerjakan lewat satu pribadi anak yang Kau kasihi, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa, Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu dibantai karena Engkau mengasihi dunia, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak menginginkan ada yang binasa di dalam dosa. Tuhan, betapa mulianya hati-Mu ini, dan Engkaulah yang juga menyatakan isi hati-Mu kepada Filipus ini. Kami bersyukur Tuhan, boleh melihat akan keadaan ini, bagaimana Filipus, jemaat biasa yang memberi diri dipakai oleh Tuhan, sehingga ada jemaat yang berdiri di Samaria, dan juga ada orang penting, yaitu sida-sida Ethiopia ini yang bertobat. Tuhan, Engkau jugalah yang sudah menyelamatkan kami, lewat orang-orang yang dahulu mentaati Tuhan, lewat orang-orang yang dahulu tidak menyayangkan diri, dan tidak menjaga apa yang menyenangkan, tetapi benar-benar memberi diri untuk apa yang Kau mau, sehingga mereka memberitakan Injil itu kepada kami. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus kami bisa diyakinkan, dan menyadari kami orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Tuhan, hari ini Engkau ingin juga memakai kami pribadi lepas pribadi, supaya lewat kami Tuhan, ada orang-orang yang Engkau lihat
yang sudah haus akan kebenaran itu. Tuhan, tolonglah kami untuk benar-benar mau menaati Tuhan, untuk benar-benar mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu memberitakan Injil kepada siapa yang Engkau mau. Kiranya Tuhan akan memimpin dan menolong kami, Tuhan, supaya pandemi yang ada ini tidak akan mengurung kami, dan supaya juga Tuhan Kau menolong kami, agar bukan kesenangan dan kenyamanan itu yang kami cari, tetapi apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.